Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Yuniar, Ketua Kelompok dari Tim Pengabdian Masyarakat Stikes Muhammadiyah Gombong yang dalam siang hari ini akan kami publikasikan dalam kegiatan seminar nasional Yurekol 13. Adapun publikasi pengabdian masyarakat kami yang berjudul Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas di Desa Tanuraksan. Apa yang melatar belakangi dari pengabdian masyarakat kami? Salah satunya adalah kondisi Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan besar, yaitu tentang masalah kesehatan triple burden, yaitu masih adanya penyakit infeksi, semakin meningkatnya penyakit tidak menular, serta penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Dan menurut profil kesehatan Kabupaten Kebumen, PTM atau penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, kanker, diabetes mellitus, penyakit obstruktif kronik dan sebagainya itu masih tinggi, sekitar 63%. Dan di Indonesia sendiri penyakit masih menular, penyakit tidak menular sendiri juga masih merupakan masalah kesehatan penting yang berkontribusi dalam morbiditas dan mortalitasnya juga meningkat. Nah, dan kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dengan Gerakan Masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat serta sadar akan kesehatan. Program Germas ini merupakan gerakan pembangunan dan perbaikan kesehatan yang tadi sudah disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program Germas ini kita ketahui bersama terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Sedangkan fokus di tahun 2017 hanya 3 pilar, yaitu peningkatan aktivitas fisik, perbaikan gizi, penyediaan pangan sehat, dan deteksi dini dari penyakit. Ya, dan kami tim dosen dari Stikes Muhammadiyah Gombong melihat ada fenomena terkait dengan perilaku hidup sehat di Dukuh Tanuraksan itu masih kurang bagus ya. Jadi data yang kami temukan sebagai latar belakang adalah adanya sosialisasi Germas yang belum menyeluruh di masyarakat Dukuh Tanuraksan tersebut. Kemudian kita juga masih menemukan beberapa perilaku hidup sehat, seperti yang pertama terkait dengan nutrisi yang seimbang dan variatif ternyata belum dipahami. Jadi anak-anak masih mengkonsumsi jajan dan menu-menu gizi yang seimbang belum dilakukan oleh orang tua. Kemudian kebiasaan hidup sehat seperti cuci tangan itu juga belum semuanya melakukan kegiatan tersebut, apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, pastinya cuci tangan harus betul-betul dipahami. Ini memang untuk kegiatan sebelum pandemi ya. Nah, jadi dari fenomena tersebut maka kami tim pengabdian masyarakat akan melakukan kegiatan tersebut untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui sosialisasi
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, jadi permasalahan mitranya seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa perilaku hidup sehat, kemudian pengetahuan tentang germasnya masih terbatas. Oke, sehingga dari tujuan pengabdian masyarakat itu adalah kami ingin meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan perilaku dari perilaku hidup sehat di desa Toduk Kota Nuraksan. Adapun metode yang kami lakukan di dalam pengabdian masyarakat di sini adalah yang pertama adalah melakukan edukasi dengan penyuluhan. Kami di tim ada 3 dengan background yang berbeda-beda, ada keperawatan dan ada biomedis serta dibantu oleh mahasiswa. Yang pertama adalah penyuluhan. Kami memberikan penyuluhan terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Kita fokuskan pada yang pertama adalah nutrisi, kemudian personal hygiene, kemudian sedikit kita jelaskan juga tentang penyakit-penyakit tidak menular. Oke, dengan metode penyuluhan ini kami memberikan materi dalam bentuk PowerPoint slide, kemudian kami juga memberikan leaflet ya. Dalam metode penyuluhan selain materi kita juga memberikan forum diskusi tanya jawab gitu ya, karena pengetahuan masyarakat itu masih terbatas sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Oke. Desainnya dalam diskusi ini kami juga memberikan contoh-contoh real, misalnya dalam membuat menu seimbang untuk anak-anak seperti apa, jenis penyakit, pengobatan dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang lain adalah dengan pemeriksaan kesehatan atau screening. Jadi kami melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan ya, yaitu melihat berat badan, ya, cek gula darah, kolesterol, asam urat. Kemudian kami meng-screening ya, jadi setiap masyarakat kita berikan lembar, kemudian kami tulis hasilnya, kemudian kami rekapitulasi, kemudian kami sampaikan beberapa masyarakat yang memang teridentifikasi risiko. Nah, setelah kegiatan selesai, itu beberapa masyarakat yang teridentifikasi risiko kita lakukan pertemuan tersendiri untuk melakukan edukasi dan RTL lanjutan. Nah, asesmen yang kita lakukan yaitu pre dan post test khususnya untuk yang pengetahuan. Jadi seperti biasa sebelum dilakukan penyuluhan atau edukasi, kami lakukan penilaian terlebih dahulu, asesmen pre test, dan selanjutnya kita lakukan asesmen post test. Kemudian ya, ini pelaksanaan kegiatan ya. Seperti metode penyuluhan ya, ada banyak juga personal hygiene, cuci tangan, kemudian ya dari hasil kegiatan tersebut didapatkan hasil adanya peningkatan pengetahuan. Yang tadinya tidak tahu cara cuci tangan yang baik gitu ya, kemudian paham bagaimana teknik mencuci tangan yang baik, kapan dilakukan cuci tangan gitu ya. Harapannya ibu sebagai orang tua yang mendampingi anak setiap hari di rumah ketika bisa melakukan gerakan cuci tangan, tahu waktunya, tahu tekniknya gitu, bisa menularkan kepada anaknya, bisa mengajarkan anaknya. Jadi anaknya juga mempunyai habit untuk cuci tangan yang baik. Kemudian di sini ada faktor penghambat pendukung. Mungkin faktor penghambat tidak terlalu signifikan sekali terkait dengan tempat ya. Jadi tempatnya mungkin kurang representatif karena kami lakukan bersama dengan kegiatan sosial yang ada di masyarakat, tidak dalam ruangan tersendiri untuk melakukan penyuluhan, tetapi sejauh
ini dalam proses pelaksanaannya cukup lancar. Ya, faktor pendukungnya di sini adalah adanya keterlibatan dari kader. Ya, jadi kader di sini membantu memfasilitasi setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang kita lakukan. Karena memang prosesnya mungkin hampir sama dengan dosen-dosen yang lain. Kita awali melakukan koordinasi, perizinan dan sebagainya, dan kader siap membantu dalam proses pelaksanaan. Jadi pada saat diskusi, kader juga aktif sebagai fasilitator. Nah, di sini untuk pemeriksaan kesehatan, kita juga lakukan bersama dengan kegiatan sosial masyarakat juga. Kita ikut, gabung, kemudian kita meminta alokasi waktu tersendiri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, memang sebagian besar masih dalam rentang normal, tetapi ada beberapa yang berisiko, dan evaluasi dari RTL dari yang berisiko tersebut adalah tim pengabdian masyarakat melakukan tindak lanjut dalam bentuk konseling, melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat yang berisiko, kemudian bersama kader memberikan dukungan dan memonitor kesehatan masyarakat tersebut. Ya, jadi kami RTL-nya adalah memang untuk menindaklanjuti di pemeriksaan kesehatan berikutnya. Jadi kader juga memfasilitasi dan memotivasi. Jadi kesimpulannya di sini, setelah dilakukan pengabdian masyarakat, terdapat peningkatan pengetahuan tentang germas, khususnya yang kami lakukan adalah tentang nutrisi, tentang personal hygiene. Kemudian adanya perilaku kesehatan yang meningkat, ya, adanya screening pemeriksaan kesehatan yang berisiko melakukan pemeriksaan tindak lanjut supaya tidak terjadi komplikasi atau penyakit yang berat. Untuk rencana tindak lanjutnya adalah 1. Mengoptimalkan peran kader kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang bisa dilakukan di posyandu lansia maupun di posyandu balita. Berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan kader untuk menyelenggarakan senam sehat untuk maintenance gitu ya, ini usulan saja. Kemudian adanya monitor kesehatan untuk masyarakat yang berisiko. Harapannya dari hasil temuan untuk beberapa masyarakat yang tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu kader bisa menangkap, kemudian bisa memfasilitasi itu, memotivasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan pengabdian masyarakat dosen yang kami lakukan di Desa Tanuraksan terkait dengan sosialisasi germas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.